Shalom Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Di pagi yang indah ini kami masih bisa menghirup udara yang segar dengan badan yang sangat baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Bantu kami untuk memahami dan bisa melaksanakannya, Tuhan. Terpujilah Kristus, amin. Rekan-rekan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 14 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Jangan Memberi Batu Sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sobat Teruna, perikop kita pada pagi hari ini yaitu menghargai perbedaan. Cinta dan bangga terhadap diri sendiri tentu amatlah baik, karena memunculkan sikap yang optimis dan percaya diri. Tapi menjadi tidak bagus kalau berlebihan, karena bisa menimbulkan sesuatu sudut pandang yang tidak bagus. Kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain dan menganggap bahwa orang lain tidaklah sebaik kita. Di jemaat Roma ada beberapa jemaat yang tidak makan daging dan ada yang makan juga. Ada yang punya pantangan tentang minuman, ada yang tidak. Rasul Paulus tidak ingin mereka saling menyalahkan dan saling bertengkar. Jemaat yang makan daging memaksa jemaat yang tidak makan daging untuk makan daging. Jemaat yang tidak makan daging mengatakan jemaat yang makan daging hidupnya tidak baik. Bagi Rasul Paulus, tidak perlu memaksakan apa yang baik dalam diri satu jemaat kepada jemaat lain. Jemaat di Roma harus belajar untuk menghargai keberagaman di antara mereka. Biarlah jemaat yang makan daging menikmati makanan dagingnya. Jemaat yang tidak makan daging menahan diri. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Kristus mati dan bangkit untuk semua orang, bukan hanya untuk jemaat yang tidak makan daging maupun yang makan daging. Nah, Sobat Teruna, Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan sampai kita merasa diri paling benar dan orang lain yang salah. Kita yang lebih baik dan orang lain tidak. Karena kita akan terus merasa benar dan akan menyalahkan orang lain. Biarlah kita terus belajar menghargai perbedaan dan terus berpikir bahwa kebenaran kita belum tentu benar dan tidak memaksakan pada orang lain. Dengan demikian, kita akan belajar untuk menghargai perbedaan, pemahaman, dan menjadi dewasa karena diperkaya oleh wawasan orang lain. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, baru saja kami membaca serta merenungkan firman-Mu, bagaimana kita sama-sama diajarkan untuk menghargai perbedaan. Tuhan, kiranya Engkau bisa memberikan kami hati untuk tidak merasa paling benar karena keegoisan kami. Tuhan, berikanlah kami hati yang untuk bisa menerima pendapat orang lain, rendah hati, dan bersikap baik terhadap yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih sekolah, yang masih mahasiswa juga. Kiranya Tuhan Yesus berkati dalam kesehariannya, dan juga berkati kakak-kakak teruna yang bekerja. Berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Sobat teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.